Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat YouTube, di channel Wansdom, sehat dan sukses selalu. Sobat YouTube, pada kesempatan ini saya sajikan gambaran singkat mengenai Gunung Galunggung. Mari kita simak. Gunung Galunggung merupakan gunung api yang masih aktif dan bertype strato, dengan ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut, terletak di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Puncak tertingginya yakni Puncak Beutikanar yang memiliki ketinggian 2.240 mdpl. Gunung ini terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk mencapai bibir kawah Gunung Galunggung, dibangun sebuah tangga yang memiliki 620 anak tangga. Gunung ini memiliki 3 puncak, yaitu Puncak Dinding Ari, 2168 mdpl, Puncak Dora, 2225 mdpl, dan Puncak Beutikanar, 2240 mdpl. Ketiga puncak tersebut dapat dijangkau dengan cara mendaki melalui jalur yang tersedia. Gunung Galunggung terbentuk dari aktivitas vulkanik yang kompleks selama periode waktu yang panjang. Pembentukan awalnya diperkirakan terjadi antara 100.000 hingga 25.000 tahun yang lalu, dengan aktivitas vulkanik yang berkelanjutan hingga letusan-letusan yang tercatat dalam sejarah. Gunung ini terbentuk sebagai bagian dari busur Sunda, rangkaian gunung berapi yang terbentuk akibat subduksi lempeng tektonik. Sejarah letusan Gunung Galunggung dimulai pada 1818, ditandai dengan kemunculan suara gemuruh dari bawah tanah yang terdengar cukup sering. Pada bulan Juni, warga yang tinggal di sekitar Sungai Cikunir melihat perubahan warna dan rasa air yang menjadi lebih asam dan tercium bau belerang. Menanggapi hal tersebut, seorang kepala daerah menyuruh seorang santri untuk mencari tahu penyebabnya. Ketika ditelusuri hingga ke hulu sungai yang berada di Gunung Galunggung, tidak ditemukan apa-apa yang bisa dianggap sebagai penyebab. Beberapa saat kemudian, air sungai kembali jernih meskipun bau belerang tetap tercium. Pada tahun 1822, Gunung Galunggung meletus kembali, ditandai dengan keruh dan berlumpurnya air Cikunir. Hasil pemeriksaan kawah menunjukkan bahwa air keruh tersebut panas dan kadang muncul kolom asap dari dalam kawah. Kemudian pada tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 12 Oktober letusan menghasilkan hujan pasir kemerahan yang sangat panas, abu halus, awan panas, serta lahar. Aliran lahar bergerak ke arah tenggara mengikuti aliran-aliran sungai. Letusan ini menewaskan 4.011 jiwa dan menghancurkan 114 desa, dengan kerusakan lahan ke arah timur dan selatan sejauh 40 km dari puncak gunung. Letusan berikutnya terjadi pada tahun 1894. Di antara tanggal 7–9 Oktober, terjadi letusan yang menghasilkan awan panas. Lalu tanggal 27 dan tanggal 30 Oktober terjadi lahar yang mengalir pada alur sungai yang sama dengan lahar yang dihasilkan pada letusan. Letusan kali ini menghancurkan 50 desa, sebagian rumah ambruk karena tertimpa hujan abu. Pada tahun 1918, di awal bulan Juli, letusan berikutnya terjadi, diawali gempa bumi. Letusan tanggal 6 Juli ini menghasilkan hujan abu setebal 2–5 mm yang terbatas di dalam kawah dan lereng selatan, dan pada tanggal 9 Juli tercatat pemunculan kubah lava di dalam danau kawah setinggi 85 meter, dengan ukuran 560 x 440 meter yang kemudian dinamakan Gunung Jadi. Letusan terakhir terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 1982, disertai suara dentuman, pijaran api, dan kilatan halilintar. Kegiatan letusan berlangsung selama 9 bulan dan berakhir pada tanggal 8 Januari tahun 1983. Selama periode letusan ini, sekitar 18 orang meninggal, sebagian besar karena sebab tidak langsung, kecelakaan lalu lintas, usia tua, kedinginan dan kekurangan pangan. Perkiraan kerugian sekitar 1 miliar rupiah dan 22 desa ditinggalkan tanpa penghuni. Letusan pada periode ini juga telah menyebabkan berubahnya peta wilayah pada radius sekitar 20 km dari Kawah Galunggung, yaitu mencakup Kecamatan Indihiang, Kecamatan Sukaratu, dan Kecamatan Lewisari. Perubahan peta wilayah tersebut lebih banyak disebabkan oleh terputusnya jaringan jalan dan aliran sungai serta areal perkampungan akibat melimpahnya aliran lava dingin berupa material batuan kerikil pasir. Pada periode pasca letusan,
yaitu sekitar tahun-tahun 1984 sampai tahun 1990, merupakan masa rehabilitasi kawasan bencana, yaitu dengan menata kembali jaringan jalan yang terputus, pengerukan lumpur, pasir pada beberapa aliran sungai dan saluran irigasi, khususnya Cikunten I, kemudian dibangunnya cek dam, kantong lahar dingin, di daerah Sinagar sebagai benteng, pengaman melimpahnya banjir lahar dingin ke kawasan kota Tasikmalaya. Pada masa tersebut juga dilakukan eksploitasi pemanfaatan pasir galunggung yang dianggap berkualitas untuk bahan material bangunan maupun konstruksi jalan raya. Pada tahun-tahun kemudian hingga saat ini, usaha pengerukan pasir galunggung semakin berkembang. Bahkan, pada awal perkembangannya, sekitar tahun 1984 sampai tahun 1985, dibangun jalur kereta api dari Cibungkul, Babakan Jawa, dekat stasiun Indihiyang ke Pirusa sebagai jalur khusus untuk mengangkut pasir dari Galunggung ke Jakarta. Letusannya juga menyebabkan British Airways penerbangan 9 terpaksa mendarat darurat di Bandara Halim Perdana Kusuma, setelah keempat mesinnya mati total. Mayoritas kawasan lereng Gunung Galunggung merupakan hulu bagi daerah aliran Sungai Ciwulan. Dibatasi oleh punggung puncak Gunung Tadar, punggung puncak Gunung Batu Jahar, punggung puncak utara Kawah Gunung Guntur. Tepian Kawah Galunggung sebelah utara merupakan perbatasan alami antara Das Ciwulan dan Das Citanduy di kawasan tersebut, di mana keduanya sama-sama bermuara di pesisir selatan Jawa di wilayah perairan Samudera Hindia. Jenis hutan di Gunung Galunggung terdiri dari hutan montane di ketinggian 1,200 sampai 1,500 mdpl dan hutan ericaceous di ketinggian lebih dari 1.500 mdpl. Hutan di Gunung Galunggung merupakan hutan hujan pegunungan yang masih dalam tahap suksesi, seral, atau belum klimaks. Struktur vegetasi hutan bervariasi berdasarkan zona ketinggian, yang secara umum, terbagi ke dalam hutan hujan tropika di zona hutan hujan bawah, zona hutan hujan tengah, dan zona hutan hujan atas. Gunung Galunggung memiliki keanekaragaman flora yang kaya, termasuk jenis tanaman paku-pakuan dataran tinggi, anggrek, dan berbagai jenis pohon seperti huru, puspa, hamerang, dan nangsi. Hutan di Gunung Galunggung didominasi oleh jenis-jenis tanaman pionir seperti Homalanthus populneus, Ficus ribes, Ficus septica, dan Ficus fistulosa. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis tanaman berbunga yang mendukung keberadaan hewan penyerbuk, seperti Lantana camara, Melastoma, Hibiscus rosa sinensis, Kaliandra, Passiflora fotida, dan Brugmantia. Beberapa jenis fauna yang ditemukan di kawasan Gunung Galunggung antara lain berbagai jenis serangga, termasuk kupu-kupu yang tergolong langka. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis burung dan mamalia kecil yang menghuni kawasan ini. Beberapa jenis hewan yang umum ditemukan antara lain, monyet ekor panjang, babi hutan, lutung budeng, dan anjing hutan liar. Selain itu, terdapat juga burung merak hijau yang dikenal dengan keindahan bulunya. Di Gunung Galunggung terdapat beberapa daya tarik wisata yang ditawarkan antara lain objek wisata dan daya tarik wana wisata, dengan areal seluas kurang lebih 120 hektare di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Objek yang lainnya seluas kurang lebih 3 hektar berupa pemandian air panas, Cipanas, lengkap dengan fasilitas kolam renang, kamar mandi dan bak rendam air panas, tempat berkemah, trekking, dan objek wisata alam pegunungan lainnya, yang lengkap dengan fasilitas penginapan. Jalur pendakian Gunung Galunggung yang paling populer adalah jalur tangga dengan 620 anak tangga. Jalur ini memungkinkan pendaki untuk mencapai puncak kawah dengan relatif mudah dan cepat. Selain itu, terdapat jalur alternatif melalui hutan yang lebih menantang untuk pendaki yang mencari petualangan. Jalur tangga sangat populer karena dilengkapi dengan anak tangga, sehingga memudahkan pendakian. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak kawah sekitar 30-60 menit, tergantung pada kondisi fisik pendaki. Sepanjang jalur, pendaki akan disuguhi pemandangan hijau yang menenangkan. Bagi yang ingin petualangan lebih, dapat memilih jalur hutan. Jalur ini lebih menantang karena medan lebih sulit, dan disarankan untuk membawa pemandu lokal. Terdapat 2 rute pendakian yang populer di Gunung Galunggung, yaitu rute Cikaso dan rute Cilawu. Rute Cikaso merupakan jalur yang terbanyak digunakan oleh pendaki. Dengan perkiraan waktu sekitar 7-8 jam, pendaki dapat mencapai puncak Gunung Galunggung melalui rute Cikaso.
Rute ini menawarkan berbagai pemandangan menarik, mulai dari hutan tropis yang lebat hingga padang rumput yang indah. Selain itu, terdapat beberapa pos pendakian yang menyediakan tempat istirahat dan sumber air bersih. Di sisi lain, rute Cilawu dianggap lebih menantang karena memiliki tanjakan dan kemiringan yang lebih ekstrim. Pendaki yang memilih jalur Cilawu dapat mencapai puncak dalam waktu sekitar 6-7 jam. Selama pendakian, mereka akan dimanjakan dengan panorama spektakuler seperti lembah hijau dan kolam air terjun yang menyegarkan. Meskipun lebih sulit, rute Cilawu menjadi magnet bagi para pendaki yang mencari tantangan ekstra dalam petualangan mereka. Di samping itu, ada jalur lain yang tidak resmi, yaitu jalur pendakian dari Curug Simedang, Malaganti. Jalur ini jarang dilalui oleh pendaki maupun aktivitas warga, karena karakter jalurnya kecil dan tertutup ilalang. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam mendaki Gunung Galunggung adalah medan yang menantang dan curam. Rute pendakian yang terjal dan dipenuhi dengan bebatuan besar menambah kesulitan dalam perjalanan. Kemampuan fisik yang kokoh serta keterampilan mendaki menjadi kunci untuk melewati rute ini dengan selamat. Selain itu, cuaca yang tidak stabil juga menjadi faktor kesulitan dalam mendaki Gunung Galunggung. Suhu yang sangat dingin dan angin yang kencang dapat ditemui di puncak gunung. Persiapan harus dilakukan dengan membawa perlengkapan yang sesuai, seperti jaket hangat dan peralatan penahan angin. Kebersihan dan ketersediaan air bersih juga menjadi tantangan yang harus diatasi saat mendaki Gunung Galunggung. Karena lokasi ini masih termasuk dalam kawasan alam yang alami, para pendaki harus membawa cukup persediaan air minum dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tetap terjaga. Kepopuleran pendakian Gunung Galunggung tak lepas dari keindahan alamnya yang menakjubkan. Selain itu, tersedianya jalur-jalur pendakian yang beragam juga memudahkan para pendaki dengan berbagai tingkat keterampilan. Namun, tetaplah rajin mempersiapkan kondisi fisik dan peralatan yang sesuai sebelum memulai pendakian. Jangan lupa untuk selalu mengikuti peraturan dan panduan yang diberikan oleh pihak berwenang demi menjaga keselamatan dan pelestarian lingkungan. Sekian sobat-sobat vlog saya tentang Gunung Galunggung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan komentarnya untuk perbaikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.